Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat skenario menghilangkan Islam dari bumi Indonesia. Dari fenomena yang tampak saat ini, tampak ada sebuah program penghancuran peradaban yang sangat dahsyat yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Jared Diamond yang meramalkan secara ilmiah bahwa Indonesia sebentar lagi akan punah. Wah, ini apa? Ya pokoknya punah. Ceritanya gimana? Nah, oleh sebab itu mari kita lihat apa yang dikemukakan oleh Jared sebagai bahan renungan buat kita semua. Jared Diamond ini adalah ilmuwan asal Amerika Serikat yang juga peraih penghargaan bergengsi Pulitzer 1997. Dalam sebuah pidatonya pernah mengatakan bahwa negara seperti Indonesia, Kolombia, dan Filipina adalah contoh termasuk peradaban yang sebentar lagi akan punah. Kenapa seperti ini? Saya kasih bocornya sedikit aja sebenarnya. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena mentalnya negara yang disebut itu tadi masih belum hebat, masih mudah disuap. Nah, ini contoh. Kita lihat, kita bicara tentang tembok Cina. Cina itu dibangun tembok raksasa, mungkin sampai sekarang itu masih ada. Tebalnya ya seperti itu, tingginya luar biasa. Nah, ketika bangsa Cina itu ingin hidup tenang, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar. Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali. Ya. Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Cina terlibat 3 kali peperangan besar. Pada setiap kali peperangan itu, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tidak. Tapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang tersebut. Dedel. Kena, karena apa? SDM-nya loyo. Jadi Cina sebelum membangun tembok yang raksasa itu tidak membangun SDM. Setelah jadi infrastruktur yang luar biasa, gampang dikerjai walaupun begitu kuatnya, disuap tidak kena. Ya, jangankan orang biasa, orang ulama aja, naudzubillah itu bisa disuap. Contohnya adalah Bal'am. Bal'am itu orangnya apa? Doanya makbul. Dia mengenal Ismul A'zam. Dia bisa tergelincir karena disuap oleh orang-orang kafir, suruh membela orang-orang kafir untuk menghancurkan Nabi Musa beserta orang-orang beriman. Karena dapat suap itu sehingga dia menurut. Nah, atas perlakuannya itu maka Allah mengecap orang model seperti itu dengan sebutan kamasalil kalb. Perumpamaannya seperti anjing. Itu ada diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 7 ayat lupa saya. Ada 2 ayat, 75 dan 76. Itu menerangkan tentang bagaimana orang alim bisa disuap. Cina pada zaman itu terlalu sibuk dengan pembangunan tembok. Tapi mereka lupa membangun manusia. Membangun manusia seharusnya didahulukan, dilakukan sebelum membangun apapun. Dan itulah yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Nah, kalau kita lihat sekarang itu SDM-nya malah nggak ada. Nah, yang sekarang di negeri kita itu sudah pembangunannya, infrastrukturnya luar biasa. Nah, tapi pembangunan manusia, nah sekarang yang corak-corak agama aja agak-agak sedikit disingkirkan, khawatir radikal, khawatir macam-macam gitu. Nah, itu SDM-nya akhirnya lemah. Nah, gampang disuap orang begitu-begitu itu. Ya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila
ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa, ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu 1, hancurkan tatanan keluarga. Nomor 2, hancurkan pendidikan. Nomor 3, hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan seperti ulama, ustadz, habaib, pendeta dan lain sebagainya. Ini semua dihancurkan. Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu. Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi manusia dan emansipasi. Sekarang kita lihat, jadi peran-peran wanita sekarang itu lebih senang jadi wanita karir daripada jadi ibu rumah tangga. Akhirnya peran ibu tadi sudah hilang. Nah, akhirnya semua ditangani oleh pembantunya. Nah, masalah pendidikan juga demikian. Pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru, kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif dengan tujuan materi semata, hingga abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik, sehingga semua siswa meremehkannya. Kalau panjenengan sekarang tahu di sekolah itu hampir masuk ini sudah, karena rata-rata yang mendapatkan sertifikasi selalu disebutkan dengan administrasi, karena ada uangnya di situ. Tadi peran sebagai guru untuk mendidik supaya anak didiknya itu baik itu terabaikan. Pokoknya dia mengerjakan administrasi supaya dia dapat duit. Itu sudah diproyek ternyata supaya fungsi guru itu hilang. Nah, itu bisa menyebabkan suatu bangsa itu hancur. Nomor 3, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan ulama atau rohaniawan adalah dengan cara melibatkan mereka ke dalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata. Nah, tadi saya menghancurkan supaya peduli pada politik, tapi ini orang supaya masuk politik yang orientasinya bukan untuk memperbaiki bangsa, tapi orientasinya adalah untuk jabatan dan duit semata. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tidak peduli, pokoknya dia dapat uang sudah selesai. Jadi fungsinya dia masuk di partai politik apa tidak ada sudah. Jadi sama dengan guru tadi itu. Ya, tanpa terasa, tanpa kita sadari. Itu terjadi sekarang. Ya, sehingga tidak ada lagi orang yang pintar yang patut untuk dipercaya. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya akhirnya, apalagi meneladani perbuatannya. Apabila ibu rumah tangga sudah hilang perannya, para guru yang ikhlas sudah lenyap, para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur? Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah. Ketoe fisiknya belegeri luar biasa, tapi kropos di dalam. Bangunan fisiknya megah dan dibawa dengan kendaraan yang mewah, semuanya tidak akan berarti apa-apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh. Ini gini-gini tidak terasa. Itu makanya halus. Kok karena apa-apa tapi moro-moro kropos, gak tangguh belas. Ada apa-apa gak peduli. Ya. Sekarang kita lihat kondisi kaum muslimin di negeri kita. Ada semacam ketakutan dari kaum muslimin membicarakan masalah politik. Mereka khawatir kalau nanti bicara politik justru dicap yang tidak-tidak. Misalnya dicap teroris,
bisa juga dicap anti NKRI, bisa juga dicap anti kebinekaan, bisa juga dituduh ingin mengganti ideologi dan lain sebagainya. Dan juga mereka beranggapan masalah politik bukan urusan agama, itu adalah urusan dunia. Ini salah satu penyebab-penyebab kenapa kaum muslimin tidak peduli dengan politik. Padahal dengan tidak pedulinya itu memberikan peluang untuk mereka yang jahat menjadi pemimpin. Setelah menjadi pemimpin kita baru menyesal, kemudian berdoa, sudah tidak ada gunanya lagi, terlambat. Jadi anggapan yang semacam inilah yang menyebabkan kaum muslimin enggan berpolitik, enggan ngomong politik. Akhirnya buta dengan politik. Karena buta politik maka mudah sekali dibodohi, dan ujung-ujungnya adalah pihak-pihak yang tidak menyukai Islam akan bisa mengambil kekuasaan yang diinginkan. Kalau yang jadi pemimpin adalah orang yang benci kepada Islam, maka umat Islam ke depan akan merasakan akibat dan sikap dan keputusan yang dibuatnya sendiri dalam menyikapi hal tersebut. Di saat umat ini tertindas, maka saat itulah baru disadari arti pentingnya melek masalah politik. Lalu mereka, karena kondisinya itulah mereka ramai-ramai berdoa, maka yang seperti ini adalah perbuatan yang sangat terlambat. Nah, ini sebenarnya adalah memperingatkan kepada kita semua supaya kita itu jadi orang itu pinter memahami masalah. Kalau kita memahami masalah, akhirnya tahu apa yang harus diperbuat. Karena sekarang ini di dunia itu ada pihak tertentu untuk merebut pos-pos penting di dunia, di tiap-tiap negara, tidak di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dari gerakan Yahudi internasional yang disebut sebagai Freemasonry, itu yang bertujuan untuk menegakkan kuil Sulaiman, itu dia menyebar ke seluruh dunia merebut pos-pos penting. Nah, kalau merebut pos-pos penting, mereka akan bisa mengendalikan program-program mereka, akan dilewatkan itu. Nah, maka ketika kita tidak peduli dengan itu, yang menepati mereka aja. Nah, di sisi lain, orang-orang Cina itu juga sama, gemerutuk. Jangan kalau tahu di Morowali, Sulawesi itu luar biasa Cina. Ya, itu puluhan ribu tenaga kerja di sana. Bahkan ada video itu sampai tenaga kerja Indonesia itu dikejar-kejar sama tenaga kerja Cina. Loh, itu ya apa sih? Oh, gak masuk akal gitu. Itu terjadi. Ya, zamannya PPKM kita dilarang untuk pulang ke rumah waktu hari raya. Habis Cina melbu. Loh, itu ya apa? Nah, kita nggak terasa. Karena apa? Mental bangsa kita tadi kan SDM-nya bojai, ya, tidak militan sama sekali, gampang dikasih duit sudah manut. Sama dengan orang yang menjaga tembok raksasa Cina tadi, gak perlu digempur temboknya, sing jogai dikasih duit manut, dikasih jalan silahkan. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, ini kalau pemimpin yang baik, orang-orang Islam tidak menempati kepemimpinan, itu sangat berbahaya. Nasib umat Islam ya maksudnya. Nasib umat Islam sangat berbahaya karena nggak ada yang melindungi. Ya. Contoh aja sekarang, Menteri Pendidikan itu membuat sebuah program yang namanya pelecehan seksual, yaitu dengan detail sekali. Tapi ada pengecualian. Nah, dilakukan suka sama suka, tidak terkena pasal pelecehan seksual. Artinya melakukan hubungan seks bebas boleh asal suka sama suka. Berarti perzinahan boleh. Nah, karena dia mengacunya tidak mengacu dari ajaran-ajaran Islam, hanya pikirannya atau mungkin ada pesanan Allah alam. Itu kalau yang jadi megang pos-pos penting ini bukan orang yang baik, bukan orang yang beriman, bahaya. Namanya Mas Piah Boy, namanya SBY, ada seorang menteri kesehatan itu
membuat satu kebijakan untuk menghadapi para remaja ini kok banyak yang hamil. Dibuatlah satu kebijakan yang namanya kondomisasi. Nah, supaya tidak hamil di luar nikah, maka kalau pakai berhubungan seperti itu diperintahkan untuk memakai kondom. Berarti seks bebas boleh, pokok pakai kondom supaya tidak hamil. Kebijakannya itu menentang Allah. Nah, kalau sudah mengharamkan perzinahan, malah di situ dibolehkan. Nah, ini kalau pos-pos penting tidak dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita jangan ragu bicara masalah politik. Padahal kalau kita lihat sejarah ya, bahwa Rasulullah adalah seorang politikus ulung. Rasulullah SAW setelah membangun tauhid, beliau itu membangun pemerintahan dengan politik. Begitupun peperangan yang ada pada zaman Rasulullah tak lepas dari politik. Maka dalam Islam dikenal dengan politik Islam atau siasatul Islamiyah. Apa tujuan dari politik Islam? Setidaknya ada dua tujuan pokok dari siasatul Islamiyah, yaitu siasatus syariah. Satu, iqamatuddin, yaitu menegakkan agama. Tujuan politik Islam menegakkan agama. Apa itu menegakkan agama? Yaitu membela agama, membela hukum agama, membela syariat agama, membela syiar agama, meletakkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Dulu ada yang mengharapkan Quran itu tidak boleh melebihi ayat-ayat konstitusi. Nah, ini pembelaannya itu ayat-ayat Allah itu harus di atas ayat-ayat konstitusi. Nah, memang sulit. Nah, tapi seperti itu teorinya. Kemudian nomor dua adalah riayatul ummah. Fungsinya dari riayatul ummah itu mengayomi, melayani umat atau rakyat. Apa itu mengayomi atau melayani umat atau rakyat? Yaitu mementingkan kepentingan umat, rakyat ya, atau rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok atau partai, atau mensejahterakan umat atau rakyat menggunakan kekayaan alam di negeri yang dipimpin semata-mata untuk umat atau rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau dijual ke asing atau ke asing guna memenuhi ambisi pribadi dan kelompok, memberikan rasa aman pada umat dan rakyat. Itu adalah fungsi siasatul Islam. Nah, sekarang ini yang terjadi luar biasa. Karena sekarang ini sudah dikendalikan oleh namanya oligarki. Oligarki itu ini bandani berang triliun sudah bisa menguasai Indonesia. Nah, ini harus yang jadi pemimpin itu mentalnya harus mental hebat. Tidak mudah disuap, tidak memikirkan pribadinya sendiri, tapi memikirkan nasib bangsa ini bagaimana. Nah, dulu perjuangannya luar biasa, darah tertumpah, air mata mengalir. Setelah merdeka sekian lama, sekarang jadi masalah. Jadi rebutan orang-orang nggak jelas, orang-orang yang di luar, orang-orang yang bukan ikut berjuang. Itu yang terjadi. Ya. Jadi jam berapa? Misalnya kurang 3 menit. 38 menit. 3 menit, ya pun. Malah ada misalnya. Kita akhiri aja. Jadi dengan paparan tersebut di atas, diharapkan kita menyadari akan bahayanya gerakan-gerakan yang sekarang sedang terjadi di suatu negara, sehingga kita bisa memahami apa yang harus dilakukannya. Nah, ini namanya materi-materi terkait dengan pencerahan situasi. Jadi Islam itu akan menjawab segala apa yang terjadi. Islam luas, luar biasa. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini harapannya adalah kita memahami persoalan dan mengetahui apa yang harus diperbuat dan menyadarkan kepada kita bahwa
Islam itu sebenarnya adalah aturan politik. Apa buktinya? Buktinya adalah Islam memberikan satu aturan namanya hukum pidana. Hukum pidana ini tidak akan bisa dilakukan kalau yang melakukan bukan negara. Tidak akan bisa. Kalau sholat itu harus menutup auratnya, misalnya orang perempuan, maka mukena jadi wajib. Karena syaratnya untuk sholat itu harus menutup aurat. Nah, sama dengan itu. Kalau kita melaksanakan aturan-aturan Allah yang seperti itu tidak bisa dilaksanakan kecuali yang bisa melaksanakan adalah negara. Kalau yang melakukan secara pribadi maka akan dikenai penganiayaan, akan dikenai pasal penganiayaan. Ya, dari sini intinya kami sampaikan seperti ini adalah dalam rangka memahamkan kepahaman Islam ini dengan harapan nanti tumbuhnya. Kalau kita jadi pemimpin yang akidahnya seperti yang saya ceritakan. Nah, sekarang ini yang terjadi, Muslim tapi akidahnya bukan akidah Islam. Akidah-akidah yang meracuni pemikirannya, sehingga kalau berbicara masalah Islam yang agak kenceng sedikit sudah terasa ada yang mendolimi, sehingga dituduh macam-macam. Nah, munculnya sekarang, kondisi sekarang itu karena tanamannya ya seperti itu. Nah, kalau kita tanamkan kepahaman-kepahaman Islam yang benar, maka kalau kita jadi pejabat dia akan baik. Kalau kita jadikan dewan misalnya akan menjadi dewan yang baik, tidak akan melecehkan Islam dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini intinya kami harapkan dari apa yang kami kaji pada malam hari ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.